Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah pengkhianatan. Ya, karena pengkhianatan dipikir-pikir sangat penting pula ya sahabat Pusaka Jawa. Baik pengkhianatan terhadap pasangan, pengkhianatan terhadap rekan kerja, pengkhianatan terhadap keluarga maupun pengkhianatan terhadap negara. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada pada siang hari ini. Al-Fakir bisa membuat video, mudah-mudahan diberikan kesemangatan tiap hari bisa membuat video reguler. Karena musuh paling besar adalah diri sendiri, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada pecinta Tosan Aji. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pecinta Tosan Aji ya dibagi menjadi dua versi Pusaka Jawa Official, menjadi tiga. Yang pertama adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan esotori atau sisi antikanya saja atau luarnya saja. Yang kedua adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan isoteri atau yang suka dengan isi tangguh, dengan isinya ya. Yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, antikanya suka, isinya pun suka. Nah, sahabat Pusaka Jawa, apa yang akan saya sampaikan ini mencakup dua-duanya. Jadi sahabat Pusaka Jawa silakan mau ambil sisi yang mana. Suka yang dengan antikannya silakan, babar dengan antikannya dari tangguhnya. Tangguh itu pembikinannya, estimasi kira-kira dibikin pada era kerajaan apa. Ya, kemudian cara merawatnya bagaimana. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah dapur keris yang cukup istimewa ya. Keris itu jelasnya mungkin dulu dibikin untuk golongan-golongan orang atas saja karena dapurnya juga berbentuk ganan. Tapi ganan ini yang istimewa adalah dikurung dalam bilah keris. Biasanya berbentuk ganan itu ada di depan gandik. Nah, ganan itu apa saja Mas? Ganan itu gambaran seperti ular, singa, anjing liar atau kikik, gajah, sona atau monyet, manyuro, ya merak dan lain sebagainya. Nah, atau blorong seperti itu, atau bidadari atau putut, kan banyak sekali. Nah, kali ini sahabat Pusaka Jawa kita akan babar satu bilah pusaka yang istimewa, yaitu dapur pusaka keris Singobarong Kinatah tapi Krawangan ya. Kita ambil bilah pusakanya. Nah, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko lawasan sahabat Pusaka Jawa ya. Ini pun mengkilapnya karena sering dipegang tangan ini. Dan kayunya ini adalah kayu katimoho pelet ya. Tuh. Ori, antara di gandar maupun di pelokannya ini masih ori, satu bahan. Kemudian kita lihat dari mendaknya, ini mendak kendit ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk handle-nya, ini handle-nya cukup istimewa. Handle-nya ini kendit pula nih, muter ya. Handle-nya kayu katimoho juga kendit. Ini handle Jawa Timuran, biasa orang bilang handle kodok kan. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kedepankan atau saya dekatkan ke kamera ya. Ini dari bentuk pusakanya, dari bentuk looknya pun mempunyai satu keistimewaan tersendiri ya. Coba kita hitung looknya, ini look berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini look 7.
Kemudian looknya itu agak panjang sahabat Pusaka Jawa. Dari sini 1, 2 ini deket. Nah, yang ketiganya ini manjang. Ya kan? Ketiganya manjang. Ya kan? 4. Yang kelimanya manjang 6. Kesananya rengkol. Jadi ini cukup antik villa pusakanya dan cukup menarik. Dari material besinya pun saya suka ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita ukur panjang bilah pusakanya. Ya, sahabat Pusaka Jawa kita. Panjang bilah pusaka ini ikutnya keris normal atau tidak? Keris normal biasanya ukurannya antara 30 ke atas. Ini adalah panjangnya 35,5 cm. Ya, cukup lumayan. Ya, cukup dianggap sebagai keris yang normal. Kemudian kita ukur di bagian lebar bilahnya di bagian tengah. Ini 2 cm, sahabat Pusaka Jawa. Bilah tengahnya 2 cm. Oke. Tadi sudah kita hitung looknya 7. Kemudian kita lihat di bagian sor-sorannya. Coba. Di bagian sor-soran terdapat kembang kacang double. Ya, lambe gajah pun double. Kemudian jalennya pun double. Ini lambe gajah double. Ini kemudian dia memakai jenggot. Jenggot itu ada di sini. Saya ke depan. Nah, ini jenggot nih. Ini jenggot. Ya, di sini pun ada jenggotnya. Ini berarti adalah keris Karno Tinanding. Karena memakai lambe gajah. Memakai kembang kacang double kanan kiri. Karena ini kemudian ada stilasi singa di sini. Ya. Kenapa dinamakan singo? Karena di badannya ada bentuk ukiran-ukiran. Ya, sahabat pusaka, dan ini kerawangan. Apa sih maksud dan tujuan singo ini kok taruh di dalam sini? Iya kan? Biasanya kan ada di sini. Oke. Kita bahas sedikit demi sedikit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dan ini adalah look 7, maka keris ini dinamakan keris Karno Tinanding. Keris Singo Barong Karno Tinanding look 7. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat di jenggotnya masih utuh, ya, masih bagus. Kembang kacangnya pun bagus, ya. Kembang kacangnya pun masih utuh, kanan kiri ini masih utuh, ya. Garapnya pun masih bagus. Di sini ada kuning-kuning yang menempel. Ini adalah namanya kinata atau orang bilang tinata. Tinata sendiri banyak, ada yang memakai perak, ada yang memakai kuningan, dan ada yang memakai emas. Dan ini belum saya cek ini apakah ini emas atau kuningan. Ya, ini harus dicek dulu. Karena saya nggak pernah ngecek ini. Nanti harus dicek dulu ini emas atau kuningan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini adalah tinata yang jelas. Kemudian kita lihat tentang kembang kacangnya. Ini adalah kembang kacang gelung wayang, sahabat Pusaka Jawa. Di sini ada kembang kacangnya, kembang kacang gelung wayang, artinya gelung seperti wayang di sini. Ya, kalau orang-orang dulu tahu wayang ya, pewayangan yang terbuat dari wayang kulit itu. Kemudian untuk gonjonya ini ikutnya adalah gonjo tinata atau gonjo kinata, sebit rontal pula ini jenisnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita lihat pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya kalau kita cermati dari sini, ini cukup istimewa ya. Pamornya cukup istimewa. Karena kalau melihat pamor itu harus teliti, sahabat Pusaka Jawa. Ini warangan lama, tapi kalau diwarangin baru, kemungkinan ini akan sangat jelas ini. Ini adalah jenisnya, pamornya adalah Dwi Pamor, sahabat Pusaka Jawa ya. Ini Dwi Pamor. Saya dekatkan ke kamera. Dari sini ada alur garis lurus. Di sini ujungnya di sini.
di belakang sini pun sama. Ada alur ujungnya di sini, dan di sini ada pamor yang lain. Ya, di atasnya adalah pamor ikutnya pamor apa ini? Ya. Tapi sahabat pusaka Jawa ini di bagian tengah-tengahnya ini berbentuk bulatan-bulatan kecil. Jadi ada dua pamor ini. Pamor yang berbentuk seperti ujung gunung, tapi di dalamnya tersemat pamor lagi. Nah, pamor yang berbentuk ujung gunung biasanya dari bagian bawah atau bagian sor-soran, kemudian dia memucuk. Biasanya ada yang pucukannya di sini, ada yang sampai di sini. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah ujungnya di sini. Ya. Yang di sini di sini, yang di sini di sini. Ini adalah pamor ujung gunung. Pamor ujung gunung biasanya perpaduan antara dua pamor. Biasanya di atas ujung gunung itu ada pamor yang lain, ya kan? Nah, ini di sini sepertinya ini pamor ikutnya pamor di sini, pamor Ngulit Semangka di sini. Ya. Nah, yang di dalam pamor ujung gunung ini adalah berbentuk bulatan-bulatan yang menurun. Di sini akan terlihat kalau kita cermati secara seksama. Kalau kita cermati secara seksama dari atas sampai ke bawah ini, ada bulatan kecil. Ya. Ini adalah pamor Wahyu Tumurun. Jadi ada dua pamor, yaitu pamor Junjung Derajat dan pamor Wahyu Tumurun. Tentunya semakin banyak pamor yang ada pada bila pusaka, akan semakin banyak doa yang disematkan pada bila pusaka tersebut. Karena doa dan harapan dari sang empu dilambangkan lewat pamor. Jadi ini tergolong pusaka yang cukup langka. Kenapa saya bilang pusaka yang cukup langka? Karena ini pusaka mempunyai banyak keunikan. Ya, kayak sekarang kita bahas tentang pamor Junjung Derajat. Tadi sudah saya jelaskan ya. Pamor Junjung Derajat sendiri sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar agar mudah untuk naik jabatan. Makanya banyak sekali orang yang berbicara pamor Junjung Derajat lebih cocok dipakai oleh para pegawai, entah itu pegawai negeri maupun pegawai swasta. Ya, tapi kalaupun dipegang oleh wira swasta juga bagus. Bisa saja dia usahanya semakin naik. Artinya Junjung Derajat bersifat kerezekian. Yang bersifat kerezekian di sini mungkin lebih ke arah status sosial, yaitu jabatan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk usahanya semakin bertambah banyak. Oke ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sekarang kita bahas juga tentang pamor Junjung Derajat. Pamor Junjung Derajat tergolong pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja boleh memilikinya. Ya, jadi pamor Junjung Derajat banyak sekali dicari oleh orang. Ya, karena banyak orang pengen seorang pengusaha pengen nyalon lurah, anggota dewan atau yang lainnya atau bupati. Ya, kadang mereka untuk memperoleh keberhasilan mereka mencari pusaka yang berpamor Junjung Derajat. Kemudian yang istimewa lagi, ini di dalamnya ada pamor yang berbentuk bulatan-bulatan kecil menurun. Ini adalah pamor Wahyu Tumurun. Pamor Wahyu Tumurun sendiri mempunyai tuah atau angsar agar kita mempunyai intuisi yang tajam untuk menangkap peluang. Wahyu artinya adalah bentuk satu anugerah terhadap seseorang, kelebihan yaitu seperti wangsit. Dia bisa membaca peluang untuk kedepannya bagaimana. Wahyu Tumurun artinya wahyu yang turun kepada seseorang. Jadi yang sebagai seorang pegawai negeri ataupun sebagai seorang pegawai swasta, dia bisa membaca peluang pada perusahaan itu agar dia bisa naik jabatan, agar dia bisa mendapatkan rezeki yang banyak di antara teman-teman yang lainnya. Di sini diberikan satu isaroh. Ya, sahabat pusaka. Jadi antara Junjung Derajat dan pamor Wahyu Tumurun ini sangat pas korelasinya, apalagi kalau ini dipegang untuk orang pemerintahan. Cocok kali. Oke ya. Jadi itu. Jadi tuah atau angsar dari Wahyu Tumurun agar kita mempunyai intuisi yang tajam. Bisa membaca peluang sebelum orang mempunyai ide-ide kreatif, dia sudah mempunyai dulu. Seperti itu ya. Jadi dia bisa menjadi seorang pionir, pemula. Ya.
untuk menjadikan hal-hal yang dia lebih maju ke depannya dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kemudian kita bahas tentang Luk 7, sahabat Pusaka Jawa. Makna filosofi dari Luk 7 adalah doa dan harapan dari sang empu agar si pemilik Luk 7 itu mempunyai wibawa yang besar dalam bicaranya. Jadi Luk 7 itu mempunyai wibawa yang besar. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, perintahnya ditaati oleh orang. Kalau kita mempunyai wibawa yang besar, kira-kira cocok untuk siapa? Pasti untuk pemimpin. Ya kan? Lebih cocok untuk, walaupun semua orang cocok memilikinya, tapi lebih cocok lagi seorang pemimpin. Karena ketika pemimpin itu mempunyai wibawa yang besar dalam omongannya, dalam bicaranya, pasti dia akan ditaati oleh orang atau anak buahnya, perintahnya ditaati. Kemudian omongannya pun akan mempengaruhi lawan bicaranya. Kemudian yang keempat itu ketika dia menghardik atau membentang, orang yang mendengarnya merasa takut. Jadi sudah jelas di sini arah pusaka ini sudah jelas. Ini sudah jelas agar pemilik pusaka itu menjadi orang yang bagaimana sudah jelas. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Karna Tinanding. Karno Tinanding. Karno Tinanding adalah nama bentuk pewayangan Adipati Karna Tinanding waktu dia berperang. Di mana kita tahu Adipati Karna adalah kakak kandung dari Pandawa, anak pertama dari Dewi Kunti. Dia sebetulnya baik, memang dia orang baik, cuman dia itu berjiwa kesatria dan dia memegang segala omongannya. Apa yang diucapkan dia akan dipegang. Walaupun menurut pendapat orang lain salah, dia tetap berpegang. Dimana ketika Adipati Karna bertanding melawan Arjuna, ya, di sana Adipati Karna itu sebetulnya bisa saja mengalahkan Pandawa, karena dia mempunyai baju siroh, ya, dari bapaknya Dewa Surya yang tidak bisa ditembus oleh senjata manapun. Tapi sebelum berperang melawan Pandawa, itu baju siroh itu disuruh dicopot, karena Adipati Karna itu memang berjiwa kesatria. Diminta walaupun ketika dicopot itu dia berdarah-darah karena baju siroh itu menempel di kulit dia, tidak bisa lepas karena dari kecil pemberian dari Dewa Surya. Jadi agar kita mempunyai sifat atau jiwa kesatria, jadi kalau kita mempunyai keris dapur Karno Tinanding, kita menjadi orang yang berani dan berjiwa kesatria. Kemudian kita bahas tentang makna dari Singo Barong. Singo Barong adalah hewan yang sangat diagungkan, artinya sangat dicintai di negara Tiongkok atau negara Cina, ya, di mana lambang dari Singo Barong ini kalau di kelenteng namanya kilin, ya. Nah ini besar harapannya ketika orang mempunyai dapur Singo Barong ini, dia mempunyai satu bentuk kekuasaan. Singa adalah raja hutan. Ya, singa adalah raja hutan. Ya, aumannya menakutkan. Harimau pun kalah dengan singa. Jadi sudah jelas dari pamornya Junjung Derajat, kemudian dapure Karno Tinanding, pamornya juga ada Wahyu Tumurunnya, kemudian ada Singo Barongnya. Sudah jelas arahnya ini dulu dipegang oleh seorang siapa. Karena dapur-dapur seperti naga, singo itu dipakai oleh seorang bangsawan atau kelasnya ningrat saja. Ya. Kemudian kalau kita cermati, ya, itu ini yang membuat khas adalah di sini, dibikin kerawangan. Biasanya Singo Barong itu di sini digandeng, ini di tengah, seperti dilindungi, ya, seperti dilindungi agar mungkin ketika kena apa-apa tidak gampang lecet karena posisinya ada di dalam. Ya, jadi ini seperti itu. Jadi kalau kita rangkum, ya, tapi sebelum kita rangkum kita juga lihat besinya. Ini besinya bagus, sahabat Pusaka Jawa. Besinya terkesan basah terus, nggak diminyaki loh. Lama nggak saya minyakin tapi basah terus ini. Dan besinya ini warnanya adalah hitam kebiruan.
besi-besi seperti ini banyak orang mengatakan adalah besi karangkijang. Besi karangkijang banyak yang bilang pendetanya besi, tuanya itu ampuh dan dingin. Artinya ada besi yang memang panas, awannya panas. Kalau ini tidak dingin tapi juga ampuh. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya bagus. Pamornya ini lembut, sahabat pusaka Jawa. Pamornya lembut. Tuh, kayak nyutrak, sahabat pusaka Jawa. Pamornya lembut. Ini besinya terkesan basah kan? Ini padahal nggak diminyaki, sahabat pusaka Jawa. Jadi biasanya untuk besi-besi yang seperti ini adalah besi yang cukup bagus. Jadi kita tidak mudah karatan. Ya, di samping itu juga si pemilik itu memberikan ketika memesan itu di gonjoknya ini diberikan kinata. Ya, ini belum saya cek apakah ini emas atau kuningan. Tapi mudah-mudahan ini emas ya. Nanti kita cek lah. Sampai ke bawah sini loh. Ah. Tuh. Ya kan? Sampai ke bawah sini. Dan masih utuh. Oke. Sekarang kita lihat dulu tentang pasikutannya. Garapnya dari garap mana? Ya, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang demes, pasikutannya demes, kemudian gagah dan serasi, serta tampan. Kemudian pamornya ini mubiar. Gonjonya ini ada tungkakannya, ini adalah estimasinya adalah tangguh Surakarta, sahabat pusaka Jawa. Ya, tangguh Surakarta. Seperti itu. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari gonjonya ini memang bagus ya, sahabat pusaka Jawa. Rangkanya lamen, handle-nya pun lamen. Lawasan. Istimewa. Kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Karnotinan Singobarong Karnotinanding Luk 7 ini adalah besar harapan si pemilik dapur keris yang lumayan antik ini, ya, ini agar menjadi orang yang besar. Jelas dia menjadi seorang pemimpin dan mempunyai wilayah. Ya, dia menjadi seorang pemimpin karena di sini pamornya junjung derajat, wahyu tumurun, ya. Dia seorang menjadi berjiwa kesatria, pemberani. Jadi ini kalau direferensikan cocok untuk seorang pejabat ataupun orang yang berkiprah untuk orang banyak. Entah itu sebuah pemimpin perusahaan, karena Luk 7 ini juga melambangkan agar omongannya berwibawa, ditaati oleh orang. Jadi ini sudah jelas arah dari pembuatan pusaka ini. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Ya, yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.